jumpa lagi dengan Ibu Inah Hitiani dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Nah, hari ini kita akan memasuki materi tentang tema 4, upaya pelestarian alam. Selamat menyaksikan. Iya, pembelajaran kita hari ini adalah tema 4, subtema 1, pembelajaran 3, materi upaya pelestarian alam. Pelestarian sumber daya alam. Coba lihat, ini gambar apa? Iya, benar sekali. Ini gambar banjir. Di sebelahnya ada gambar tanah longsor. Pertanyaannya, apakah banjir bisa dicegah? Apakah tanah longsor bisa dicegah? Iya, bisa ya. Dengan apa? Dengan cara menjaga kelestarian alam. Di pembahasan materi kita kali ini yaitu mengenai sumber daya alam, jenis-jenis sumber daya alam, manfaat sumber daya alam, dan pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam. Nah, tujuan pembelajaran kita diantaranya yang pertama, siswa dapat menceritakan kembali pentingnya menjaga kelestarian alam. Yang kedua, siswa juga mampu membuat rencana kegiatan menjaga kelestarian sumber daya alam. Iya, yang pertama, apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, yang dapat kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jenis-jenis sumber daya alam berdasarkan jenisnya ada sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Berdasarkan ketersediaannya di alam, juga ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Berikutnya, sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya, misalnya tumbuhan dan juga hewan. Nah, selanjutnya, sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Misalkan saja bebatuan, air, tanah, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang memiliki daya regenerasi atau pemulihan yang tidak akan habis dipakai. Contoh sumber daya alam jenis ini adalah energi matahari, angin, air, hutan, dan keanekaragaman hayati. Sumber daya alam yang dapat diperbarui juga meliputi sumber daya alam biotik seperti tumbuhan dan hewan. Nah, berikutnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang akan habis jika digunakan terus-menerus. Misalnya saja emas, batu bara, gas alam, dan sumber daya alam lainnya.
seperti pada gambar yang di samping ini. Contohnya ada emas dan batu bara. Nah, kemudian apa manfaat dari sumber daya alam? Yang pertama, manfaat dari sumber daya alam adalah sebagai bahan pangan. Bahan pangan atau makanan dapat berasal dari hewan dan juga tumbuhan. Bahan pangan yang berasal dari tumbuhan contohnya bayam, kangkung, padi, jagung, dan lain sebagainya. Yang kedua, sebagai bahan sandang. Sandang itu adalah pakaian. Pakaian yang kita pakai sehari-hari. Pakaian terbuat dari katun. Kain katun terbuat dari serat kapas yang berasal dari tumbuhan kapas. Beberapa bahan sandang berasal dari hewan. Contohnya wol, kain sutra, dan kulit hewan. Kemudian peralatan rumah tangga. Kayu dapat digunakan sebagai pintu, meja, lemari, dan lain-lain. Karet berasal dari getah pohon. Karet juga digunakan untuk membuat ban. Kemudian logam digunakan untuk membuat sendok dan garpu. Nah, manfaat sumber daya alam lainnya yaitu untuk produk kesehatan dan perawatan tubuh. Seperti jamu termasuk obat tradisional. Jamu terbuat dari jahe, kunyit, kumis kucing, mengkudu, dan lain-lain. Berbagai produk perawatan tubuh seperti sampo, itu terbuat dari lidah buaya, dan sabun mandi juga dibuat dari sari bunga mawar. Kemudian yang kelima sebagai juga bahan bangunan seperti semen, pasir, genteng, dan batu bata. Bahan-bahan tersebut diantaranya terbuat dari tanah liat dan hancuran bebatuan. Manfaat sumber daya alam berikutnya yaitu sebagai sumber energi. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi, misalnya air, angin, dan matahari dapat digunakan sebagai pembangkit listrik. Beberapa jenis bahan bakar dapat terbuat dari tumbuhan dan hewan. Biogas berasal dari kotoran hewan. Yang ketujuh, sebagai tempat rekreasi. Kenampakan alam seperti gunung, sungai, danau, dan laut, keindahannya dapat dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi. Nah, sangat banyak sekali manfaat dari sumber daya alam tadi. Jadi, kita sangat penting untuk menjaga kelestarian sumber daya alam tersebut. Karena pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam itu untuk menjaga kelangsungan hidup kita dan untuk menjaga agar lingkungan tidak mengalami kerusakan. Misalnya salah satunya dengan cara membersihkan sampah yang ada di sungai untuk menjaga sumber daya alam air, membersihkan lingkungan, dan juga tidak melakukan hal yang menyebabkan polusi udara. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita menjaga kelestarian alam? Hal apa saja yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian alam? Ayo, coba lakukan kegiatan upaya menjaga sumber daya alam. Nah, yang pertama dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian dengan membersihkan lingkungan.
dan menjaga kebersihan, dan juga dengan melakukan penanaman pohon atau tanaman. Nah, kiranya cukup sampai di sini dulu penjelasan dari Ibu. Salah hilang maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.